BTTH Kaisar Api, episode 74. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sialan, aku tidak menyangka Kaisar Hantu ini benar-benar menguasai keterampilan hantu. Bahkan di antara 9 Kaisar Hantu, hanya sedikit yang bisa menggunakan jurus hantu legendaris. Prasasti 9 Jiwa juga berkata dengan kejam. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan Kaisar Hantu Kembar, kata Chang Yu dingin. Awalnya, Wu Jiang merasa bahwa kompetisi perebutan poin ini tidak akan sesederhana itu, jadi surat rahasia itu diteruskan ke wakil pemilik pavilion mereka, Chang Yu. Seorang pria kuat di puncak Kaisar Do Bintang 7. Ketika Hong Pao Chang Yu datang ke hutan mayat neraka ini, dia juga melayang dalam kegelapan untuk memberikan mayat neraka ini pukulan mematikan di saat kritis. Namun, yang tidak diduga Chang Yu adalah kekuatan Kaisar Hantu Kembar itu ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya. Saat ia berhadapan dan menyegel Kaisar Hantu Kembar itu, Chang Yu kebetulan sedang tidak ada di tempat, sehingga perkiraannya tentang kekuatan hantu ini salah. Brengsek, tidak adakah cara lain? Hudu juga mendengus dingin, lalu menatap pusaran berwarna darah di atas langit. Pusaran berwarna darah di atas langit, meskipun celah kecil dibuka oleh beberapa dari mereka, dan kemudian diserang oleh monumen 9 jiwa dengan pedang abadi, tetapi terlepas dari berkurangnya energi hantu, ia tidak mencapai efek lain yang lebih kuat. Tingkat kekokohan pusaran berwarna darah ini, terornya telah mencapai level Kaisar Do tingkat 8. Sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, kita masih membutuhkan 5 Kaisar Do Bintang 7 untuk bergabung dan membukanya. Chang Yu juga diam-diam menyesal. Jelas, jika dia muncul lebih awal, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. 5. Monumen 9 jiwa juga menggelengkan kepalanya saat ini. Jelas, orang-orang di sini sekarang telah kehilangan Xiao Yue, yang tidak memiliki kekuatan tempur dan semangat juang, dan monumen 9 jiwa sendiri menambahkan Chang Yu, dan hanya ada 3 Kaisar Do Bintang 7. Dengan tambahan Tian Huo Seng Hu dan Hudu, 2 Kaisar Petarung Bintang 5, dan seorang Kaisar Petarung Bintang 6 di Wu Jiang, jelas sulit untuk menghadapi pusaran berwarna darah di depannya. Kamu hanya bisa pergi dulu. Kalau tidak, akan merepotkan setelah roh jahat itu mendapatkan kembali kekuatannya. Chang Yu juga berhenti ketika ucapannya terputus. Wu Jiang dan Hudu, kalian mau kemana? Beberapa anggota tim kita yang ikut kompetisi ini telah ditangkap oleh orang-orang di dunia hantu. Cepat selamatkan mereka, kata Chang Yu dingin. Hudu dan Wu Jiang juga menggelengkan kepala, lalu terbang ke arah jari Chang Yu. Dengan kepergian Hudu dan Wu Jiang, semangat juang monumen 9 jiwa di atas langit dan Chang Yu berangsur-angsur mereda. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka telah menyerah. Hei, aku hanya bisa melarikan diri dulu. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, jelas kali ini adalah kelalaiannya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Monumen 9 jiwa juga berbicara perlahan. Jelas, monumen 9 jiwa, yang telah disegel selama ribuan tahun, tidak menyangka Kaisar Hantu Kembar itu begitu mengerikan. Tian Huo Seng Hu, kau hebat kali ini. Setelah kau keluar, kau akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu, kata monumen 9 jiwa perlahan. Terima kasih, senior, kata Tian Huo Seng Hu dengan hormat. Lagi pula, dia juga sejenis monster. Dia hanya kebetulan memasuki hutan mayat neraka, tapi mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Mu Yingying mengabaikan percakapan di antara ketiganya, dan mata indahnya sedikit berubah saat melihat pusaran berwarna darah di atas langit dan Xiao Yan di belakangnya. Xiao Yan, apa-apaan kau? Mu Yingying juga menggigit bibirnya, dan jelas menyadari tindakan Xiao Yan, tetapi yang tidak bisa ia pahami adalah Xiao Yan, seorang pemuda dengan kekuatan Do di bintang 4 di tahap awal, bagaimana mungkin ia berani menghadapi Kaisar Hantu Kembar yang sekuat Do di bintang 8. Meskipun dikatakan bahwa Kaisar Hantu Kembar saat ini telah menderita banyak luka-luka, dan kekuatan mereka telah memasuki masa kelelahan, tetapi mereka juga merupakan Kaisar Hantu kelas 8 yang asli, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8 manusia. Mu Yingying hanya melihat pusaran berwarna darah di atas langit terus meluas, dan semakin banyak hantu yang berdatangan, dan celah yang awalnya dibuka oleh Chang Yu dan yang lainnya langsung terisi. Dalam kegelapan, Mu Yingying juga bisa merasakan bahwa di pusaran berwarna darah itu, sesosok hantu bagaikan iblis penghancur langit sedang diserap oleh roh-roh jahat. Setelah pusaran hitam darah itu sepenuhnya berubah menjadi hitam, pergilah ke hutan mayat. Kiamat. Di sisi lain, Xiao Yan duduk di udara,
tangannya terpisah dari kiri ke kanan, dan biji teratai yang sangat halus di tengah tangannya perlahan berdiri, tetapi saat ini mata Xiao Yan tertutup dan tangannya ingin menutup hingga tingkat yang berbeda-beda. Jelas sekali terhalang oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, jadi kecepatannya sangat lambat. Di atas langit, ada keheningan. Saat ini di darat, Mu Feng dan Yue Yu sama-sama telah mengalami pertarungan hebat, dan ki pertempuran di tubuh mereka juga telah terkuras banyak, sehingga kekuatan mereka pun melemah hingga taraf tertentu. Yueru, pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga terbang ke satu arah. Yueru tidak banyak bicara, karena ketika Mu Feng baru saja mengabarkan, dia memberitahu Yueru bahwa dia telah menerima perintah dari Wu Jiang untuk menyelamatkan peserta mereka kali ini. Kalau mereka yang tertangkap tidak diselamatkan, begitu mereka menyatu dengan kejahatan, akibatnya akan sangat mengerikan. Mau kemana mereka? Luo Guang juga menatap Mu Feng dengan lesu, dan rupanya juga menyadari bahwa hutan mayat Yin tidak bisa membalas dendamnya. Pertempuran tadi terlalu berat untuk melindungi orang-orang yang tersisa. Entahlah, tapi sekarang kita seperti belalang di atas tali. Lebih baik bersama, kata Qiu Huanyao dingin. Jelas, meskipun ia tidak menyukai beberapa orang saat ini, Qiu Huanyao juga orang yang cerdas. Baik Mu Feng maupun Yueru memiliki beberapa pil tingkat tinggi untuk memulihkan doki, dan mereka tidak berani menyinggung mereka dengan mudah dengan doki mereka saat ini. Ayo pergi. Setelah berbicara, sekelompok orang di tanah mengikuti Yueru dan Mu Feng, dan bersama Wu Jiang Hudu, mereka bergerak ke arah yang berlawanan untuk menyelamatkan mereka yang tertangkap. Sabu-sabu. Pada saat ini, langit tertutup awan gelap, dan pusaran hitam darah telah tumbuh sampai batas tertentu dan kemudian berhenti, tetapi wajah raksasa yang sangat menakutkan juga muncul di pusaran itu. Susu, kalian manusia, tunggu saja kematian kalian. Hahaha, wajah raksasa yang ganas itu adalah wajah dari kaisar hantu kembar sebelumnya. Chang Yu juga mendengus dingin, lalu sangkar doki yang sangat mengerikan langsung bergerak menuju wajah raksasa di pusaran berwarna darah itu. Bang bang bang. Saat sangkar doki yang mengerikan itu baru saja menyentuh pusaran berwarna darah, tiba-tiba ia tertelan. Sudah waktunya pergi. Chang Yu pun menggelengkan kepalanya, lalu tak ragu lagi. Aura dendamnya langsung terpancar hingga ekstrim, lalu ia melambaikan tangan pelan ke arah ruang di depannya. Anehnya, ruang di depannya tidak bergolak. Ada apa? Tugu 9 jiwa pun berkata kelelahan. Ruang ini sepertinya terpenjara. Chang Yu juga berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Kini giliran monumen 9 jiwa yang terkejut. Ruang itu terpenjara, secara tak terduga, apa yang mereka berdua tidak jelas. Begitu ruang itu terpenjara, kecuali orang kuat setingkat Dosian, mustahil bisa menembus batasan ruang ini. Brengsek, mengapa ruang ini terpenjara? Tidak apa-apa saat kau masuk. Monumen 9 jiwa juga berkata dengan marah. Jangan terlalu bersemangat, itu seharusnya muncul ketika kaisar hantu kembar menggunakan kemampuan hantu mereka sebelumnya. Aku masih ceroboh, kata Chang Yu juga dengan ekspresi kesal. Lalu dia menatap wajah raksasa yang ganas di atas langit dan merenung. Susu, memprovokasiku ke dunia hantu adalah akhir dari semuanya. Kalian tunggu saja aku ditelan olehku setelah kekuatanku pulih ke puncak dan menjadi bagian dari dunia hantuku. Tawa kasar juga datang dari wajah raksasa itu. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan sekarang? Tianhuo Shenghu juga bergumam. Setelah beberapa saat, mereka akan menyelamatkan yang lain. Kau pergi dulu, aku akan mengurus sisanya, kata Chang Yu dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan di depannya berada di luar kendali Chang Yu, tetapi semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya, jadi Chang Yu tidak menghindar sedikit pun dan mengambil panji berikutnya. Apa yang sedang dilakukan anak ini, Xiao Yan? Monumen 9 jiwa yang lemah juga memperhatikan Xiao Yan di sampingnya, dan baru saja melihat Xiao Yan, pupil matanya mengecil dengan erat, suatu kekuatan yang membuatnya sangat takut ada di sana. Xiao Yan lahir perlahan di tangannya. Kekuatan ini adalah monumen 9 jiwa juga bersemangat. Pasti ada harta karun di bawah monumen penekan jiwa. Ini tidak berubah sejak zaman kuno. Tetapi meskipun monumen 9 jiwa telah menjaga kaisar hantu kembar selama ribuan tahun, mereka masih belum tahu harta apa yang ada di monumen penekan jiwa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa harta karun di monumen requiem jiwa yang dijaganya memiliki kekuatan untuk menahan si kembar kaisar hantu. Dengan kata lain, hal-hal yang ada di monumen penekan jiwa yang dijaganya adalah hal-hal yang ditakuti oleh kaisar hantu kembar. Pada saat ini, monumen 9 jiwa juga mencium bau yang tak asing dari Xiao Yan di monumen pemerlukan jiwa yang dijaganya. Jika normal, prasasti 9 jiwa juga berpikir Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa,
tetapi yang diketahui prasasti 9 jiwa adalah Xiaoyan tidak hanya dikenali dari harta karun di prasasti pemerlu jiwa yang dijaganya. Dia masih murid Raja Naga Emas. Bahkan jika salah satu dari kedua identitas ini dirilis, mereka akan dijarah. Karena harta karun yang bisa mengendalikan hantu di dunia hantu itu langka, apalagi jika harta karun itu berinisiatif mengenali pemiliknya, itu lebih langka lagi. Dan dengan kata lain, kekuatan, identitas dan status Raja Naga Emas adalah yang terbaik di antara 7 alam. Mampu menjadi murid pria sekuat itu benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya Xiaoyan ini. Anak ini, Xiaoyan, sungguh menarik. Kuharap kau bisa membawa keajaiban untuk kami, kata prasasti 9 jiwa perlahan. Kemudian setelah selesai berbicara, matanya sedikit terpejam, dan kekuatan terakhir yang tersisa di tubuhnya juga mengalir deras ke Xiaoyan. Pada saat ini, demi menyatukan kekuatan ketiganya, Xiaoyan mengerahkan hampir seluruh dokinya. Bahkan dengan dukungan pil pemulihan doki tingkat tinggi, ia masih kesulitan untuk mempertahankannya. Namun, dengan munculnya kekuatan yang sangat murni dari monumen 9 jiwa, hal itu juga meringankan banyak tekanan pada Xiaoyan, dan aksi kompresi di tangannya menjadi lebih cepat. Monumen 9 jiwa, kau. Chang Yu juga tampaknya menyadari pergerakan monumen 9 jiwa, lalu berkata, karena ini sudah akhir dari masalah ini, maka aku akan bertaruh. Prasasti 9 jiwa pun berkata perlahan, dan kemudian kekuatan itu masih terus disalurkan. Kekuatan dalam diri anak ini. Chang Yu tidak menyadarinya tadi, tapi saat dia berbalik, dia melihat kekuatan dalam tubuh Xiaoyan yang membuat semua hantu menghindar. Ini tidak pernah terdengar, sekalipun sekuat kekuatan Kaisar Do bintang 7 miliknya, dia tidak akan bisa mencapai level ini. Apa-apaan ini? Chang Yu juga terkejut. Anak ini adalah pilihan dari apa yang ada di dalam tablet jiwa. Tablet 9 jiwa itu pun berkata perlahan, oke, kalau begitu, aku juga akan membantumu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, sebuah kekuatan yang sangat murni langsung melonjak keluar, lalu berkumpul di tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya dua kekuatan yang sangat murni, kekuatan Xiaoyan juga meroket saat ini. Panggung tengah dari 4 Star Dodi, almarhum bintang 4 Dodi, tahap akhir dari Dodi bintang 6, melonjak secara mengesankan ke level Kaisar Petarung bintang 6. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk bersukacita. Lagi pula, ia juga tahu bahwa kekuatan tiba-tiba ini hanya untuk menyelesaikan kesulitan yang ada. Saat ini, ia tidak peduli dengan konsekuensi lainnya. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, dia hanya ingin melakukan hal yang sama, tetapi tanpa diduga, wajah raksasa dalam pusaran berwarna darah itu tiba-tiba terbuka dengan dahsyat, dan kemudian dia tampaknya telah menyadari tindakan Xiaoyan, dan fluktuasi yang mengejutkan diam-diam terjadi. Tidak bagus, Tianhuo Shenghu berteriak keras, lalu bergegas keluar, dan kemudian mengabaikan serangan yang masih terjadi. Seekor binatang buas, hanya mencari kematian. Wajah raksasa itu mendengus dingin, lalu udara hitam yang sangat mengerikan langsung menyelimuti harimau suci api surgawi. Pada saat ini, harimau suci api surgawi, dengan api merah di sekujur tubuhnya, menghadapi serangan hitam pekat itu tanpa satu langkah pun, dengan tatapan tajam di matanya, menatap serangan mengerikan di mulut wajah raksasa itu. Karena harimau suci api surgawi tahu bahwa serangan Xiaoyan adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka dihancurkan saat Xiaoyan sedang meraih momentum, maka konsekuensinya tidak akan bisa diubah lagi. Jadi, apapun yang Anda katakan, Anda tidak boleh membiarkan serangan ini terjadi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Wajah raksasa itu pun berkata dengan ganas, lalu energi hantu yang mengerikan itu langsung mengepung, dan akan menenggelamkan seluruh tubuh harimau suci api surgawi dalam sekejap mata. Hehe, jangan lupakan aku, harimau besar. Senyum lebar bak lonceng perak juga tersungging di wajah Tianhuo Shenghu. Dengan kemunculan Mu Yingying, ki hantu yang hendak menenggelamkan harimau suci api surgawi pun ikut menguap seketika, namun di tubuh Mu Yingying, api biru juga berdenyut pelan. Harimau suci api surgawi mendongak, dan ternyata itu adalah Mu Yingying. Apa yang kau lakukan di sini? Kembalilah dalam bahaya. Tianhuo Shenghu juga mendengus dingin. Aku tidak mau, karena semua orang sudah berkontribusi, aku tidak bisa tinggal diam. Aku akan mencegat warna sialan ini bersamamu. Kejahatan di pusaran air. Mu Yingying juga berkata dengan santai. Ketika Tianhuo Shenghu memandang Mu Yingying, dia juga melakukan beberapa sentuhan yang tidak disengaja. Ayo pergi. Mu Yingying pun mengucapkan sepatah kata, lalu mereka berdua berjalan menuju wajah raksasa di pusaran berwarna darah itu, mencoba menahan serangannya di dalam buayan.
Kekuatan ini, wajah raksasa di pusaran berwarna darah itu juga mengalihkan perhatiannya ke Mu Yingying. Api biru di tubuh Mu Yingying barusan membuatnya merasa sangat ketakutan. Pergilah ke neraka. Wajah raksasa itu juga mengubah serangannya menjadi target, sepenuhnya mengabaikan gerakan Xiao Yan, dan maju ke arah serangan mengerikan Mu Yingying. Serangan wajah raksasa itu mengembun. Pada saat ini, ia memiliki pukulan berkekuatan penuh yang tidak kurang dari kekuatan seorang kaisar petarung manusia bintang 5. Tepat saat serangan mengerikan itu datang, Mu Yingying mendorong harimau suci api surgawi, dan serangan mengerikan itu juga mengenai Mu Yingying dalam sekejap, dan Mu Yingying terlambat untuk bertahan. Api itu tampaknya dihasilkan oleh aura hitam Ki Hantu. Tepat ketika hendak menyerang tubuh Mu Yingying, cahaya putih susu meledak seketika, membubarkan serangan Ki Hantu yang dahsyat itu dalam satu gerakan. Berani membunuh adik iparku. Setelah melakukan semua ini, tawa yang sangat keras pun menggema di ruangan itu. Bersamaan dengan suara itu, Xiao Yan yang berada tak jauh pun merasakan aura yang sangat familiar seakan kembali. Siapa kau? Wajah raksasa ganas di pusaran berwarna darah itu juga mendengus dingin. Hei, kau tak peduli siapa aku, tapi bukan giliranmu untuk membunuh wanita ini. Pria itu juga tersenyum lebar. Seorang pemuda yang cukup tampan juga muncul di atas langit. Dengan munculnya pemuda itu, mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga menjadi agak basah. Kakak, sebuah suara yang menggema di seluruh hutan mayat neraka juga muncul, dan kemudian beberapa orang di langit melihat pemuda itu menuju ke tempat Xiao Yan berada. Senang rasanya bangun. Xiao Yan juga menggerakkan sudut mulutnya sedikit, lalu berkata dengan ringan, tetapi kegembiraan yang tersirat dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Pemuda di depannya tampak seperti Xiao Yi dalam tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yi adalah api iblis teratai murni, tetapi setelah menggabungkan 23 jenis api, dia juga menghasilkan beberapa mutasi yang bahkan gurunya, Raja Naga Emas, tidak mengetahuinya dan menjadi peri api. Dan setelah transformasi pertama, Xiao Yi juga tumbuh dari bayi menjadi seorang pemuda tampan. Kekuatannya juga meningkat secara kualitatif. Apakah kamu baik-baik saja? Ini akan memakan waktu. Kalau begitu serahkan saja padaku. Xiao Yan dan Xiao Yi yang berada di langit sedang berbincang. Setelah percakapan antara kedua jiwa itu berakhir, Xiao Yi juga menuju pusaran air neraka. Anda, siapa yang kau bilang kakak iparmu? Mu Yingying berkata dengan marah saat ini. Jelas, meskipun Xiao Yi membantunya melawan serangan, dia mampu melawannya saat itu, tetapi dia akan mengungkap beberapa hal, dan kemudian terkejut dengan kata-kata Xiao Yi. Seorang gadis, seorang wanita, adalah hal yang paling penting, dan wajar saja jika marah ketika pria ini membuat keributan seperti itu. Hahaha, salah paham dan salah paham. Xiao Yi berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya. Jelas, hubungan antara wanita di depannya dan kakak tertuanya, Xiao Yan, adalah kesalahannya sendiri. Namun Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri, bukan? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aura api di tubuh kakak tertuanya Xiao Yan sangat besar, dan dia juga seorang peri api, dan aura api di tubuh Mu Yingying juga cukup bersahabat dengan mereka berdua, itulah sebabnya Xiao Yi salah paham. Kenapa kau tidak memberiku penjelasan? Ini belum berakhir. Mu Yingying menggigit bibirnya pelan, lalu menatap pusaran berwarna darah di atas langit. Ia mendapati wajah raksasa jahat di pusaran berwarna darah itu juga sangat terkejut. Kamu baik-baik saja. Harimau suci api surgawi di samping juga sangat khawatir, melompati tempat Mu Yingying berada, dan berkata dengan berat. Ya, Mu Yingying juga merenung. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Tahukah kau bahwa kau bisa melakukan hal seperti itu? Harimau suci api surgawi juga ingin membuat Mu Yingying marah sekarang, tetapi mendapati bahwa mata indah Mu Yingying memancarkan sedikit kebanggaan. Tianhuo Shenghu menggelengkan kepalanya, lalu menatap wajah raksasa menyeramkan di pusaran berwarna darah tak jauh dari sana. Ini, peri api. Chang Yu dan prasasti Jiuhun yang berada di tempat kejadian juga membuka mata mereka, dan kemudian mereka melihat identitas pria ini. Anak ini semakin banyak rahasianya. Prasasti 9 jiwa pun bergumam pelan, lalu tak ragu lagi, menyuntikkan nafas terakhir masa lalu ke dalam tubuh Xiao Yan. Itu ternyata peri api. Wajah raksasa di pusaran berwarna darah itu juga sedikit terkejut, lalu berkata. Meskipun wajah raksasa itu sedikit terkejut, dia dapat menemukan bahwa hantu-hantu di sekitar Xiao Yi juga sangat takut pada apinya, dan segera menjadi termenung. Api pada wanita dan pria ini bukanlah hal biasa. Wajah raksasa itu menatapnya sejenak, lalu tanpa ragu, wajah raksasa itu menghilang dalam pusaran berwarna darah, dan kemudian pusaran berwarna darah yang mengerikan itu pun perlahan bergerak menuju pusaran hitam itu.
Yin Xie juga mengerti bahwa situasi saat ini di luar kendalinya. Untuk saat ini, ia hanya bisa menyerap energi hantu di pusaran berwarna darah ini dan memulihkannya ke puncaknya. Lalu, orang-orang di luar juga sekarat. Lagi pula, hutan mayat neraka ini telah dimanipulasi olehnya, dan mustahil untuk melarikan diri kecuali bagi mereka yang berada di level petarung abadi. Adapun keterampilan hantunya, pusaran darah yang dipadatkan oleh rasa takut akan kematian, bahkan serangan kekuatan penuh dari seorang Do Emperor bintang 8 tidak akan cukup, belum lagi beberapa orang di depannya yang dokinya kurang dari 1%. Namun, kemampuan hantuku memiliki kelemahan fatal, dan kekuatan prajurit jahat manapun di dunia hantu dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, Yin Xie juga tidak memikirkannya. Lagi pula, dia belum pernah melihat satu pun dari 12 prajurit jahat di dunia hantu, apalagi manusia-manusia ini. Terlebih lagi, Yin Xie juga menemukan bahwa aura pria ini tidak lemah, dan sekarang dirinya yang terluka bukanlah lawannya. Cepat sekali, Xiao Yi menggelengkan kepalanya pelan, lalu kembali pada Xiao Yan. Xiao Yi juga sangat baik pada Xiao Yan. Lagi pula, sejak ia ingat, ia selalu menjadi orang yang memikul beban berat di punggungnya. Pria itu melindungi dirinya sendiri, berjalan sepanjang jalan. Xiao Yan duduk bersila, dan dua kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan di depannya juga bergabung. Apa yang muncul di depan Xiao Yan sekarang adalah versi perbaikan dari Lotus of Quiet, yang didasarkan pada Lotus of Quietness, ditambah kekuatan jiwa dan kompresi kekuatan jiwa. Tentu saja ada beberapa kekuatan misterius dari jimat pemakan jiwa. Benih teratai yang agak halus juga perlahan-lahan tersebar di tangan Xiao Yan. Sukses, Xiao Yi juga bertanya. Yah, berhasil. Xiao Yan tampak meremehkannya, tetapi hanya dia yang tahu kesulitan yang dihadapi. Untungnya, dia memiliki kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, kalau tidak, Xiao Yan pasti tak terbayangkan. Ada sedikit masalah dengan penyatuan mereka, jadi akhir hidupnya cukup menyedihkan. Itu, Mu Yingying juga berbalik, lalu matanya yang indah menatap biji teratai halus di tangan Xiao Yan. Bagaimana bisa ada perasaan yang begitu mempesona? Mu Yingying juga mengalihkan pandangannya, sepertinya ketika Mu Yingying menatap biji teratai yang indah itu, matanya yang indah tampak lesu, seolah-olah biji teratai yang indah dan tampak kecil itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan yang menggetarkan jiwa orang-orang. Biji teratai itu, anak ini punya kemampuan bertarung yang mengerikan. Prasasti 9 jiwa juga memancarkan tatapan buas, dan sekilas ia mengenali teratai kehancuran di tangan Xiao Yan. Tetapi bahkan dengan kekuatan prasasti 9 jiwa, ia tetap menatap kehancuran di tangan Xiao Yan. Saat aku berada di dalam teratai, ada juga perasaan yang tidak wajar di lubuk jiwaku, yang tampaknya disebabkan oleh teratai keheningan. Meskipun ini pertama kalinya aku menggunakannya, aku yakin tidak akan menjadi masalah untuk melukai kaisar hantu kembar yang sedang terluka parah. Xiao Yan pun tersenyum tipis, lalu dengan cepat melahap pil obat itu untuk memulihkan semangat juangnya. Meskipun penyatuannya telah selesai, akan lebih sulit lagi. Hanya bagaimana cara menembus teknik hantu kaisar hantu kembar, pertahanan dari pusaran berwarna darah ketakutan akan kematian. Xiao Yan juga merenung. Jelas, mereka hanya punya satu kesempatan saat ini, dan kesempatan itu tidak boleh dilewatkan, jadi mereka harus berhati-hati. Monumen 9 jiwa dan Chang Yu juga sedikit terkondensasi ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika Xiao Yan sedang memadatkan keterampilan bertarung yang mengerikan tadi, mereka berdua mengatakan bahwa semua energi bertarung di tubuh mereka ditransfer ke Xiao Yan. Doki juga langka dan menyedihkan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, matanya sedikit menyipit. Mu Yingying dan harimau suci api surgawi masih memiliki banyak kekuatan. Jangan khawatir, serahkan saja pada kami. Mu Yingying juga menepuk-nepuk pantatnya pelan, lalu meyakinkan Xiao Yan. Jelaslah bahwa keterampilan bertarung mengerikan di tangan Xiao Yan telah membuat Mu Yingying yang sombong menatapnya dengan kagum. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kau hanya perlu berpura-pura menarik perhatian, dan kami akan mengurus sisanya, kata Xiao Yi dengan ekspresi berat. Oke, Mu Yingying setuju dengan riang, lalu langsung menuju pusaran merah bersama harimau suci api surgawi. Kamu yakin? Xiao Yi juga bertanya. Ini kurang dari lantai 2, lagi pula, kekuatan pertahanan pusaran air berdarah ini terlalu mengerikan, kata Xiao Yan tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana kalau kau menambahkanku? Xiao Yi tiba-tiba tertawa, lalu berubah menjadi cahaya putih susu dan menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Hah, Xiao Yan juga tidak mengerti maksud perkataan Xiao Yi, tapi karena percaya, dia membiarkan Xiao Yi menggunakannya. Saat Xiao Yi memasuki tubuh Xiao Yan lagi, Xiao Yan juga merasakan kekuatan yang sangat mengerikan mengalir perlahan dari anggota tubuhnya. Saat ini,
kekuatan Xiaoyan masih berada di puncak Kaisar Do Bintang 6. Kepemilikan Xiaoyi memberi Xiaoyan kekuatan api yang lebih mengerikan dan ganas. Namun, kekuatan ini juga merupakan suplemen yang hebat bagi Xiaoyan. Setelah penempaan terakhir, kekuatan itu juga berubah menjadi semangat juangnya sendiri. Sebelum Xiaoyan bisa bersukacita, dia mendengar suara Xiaoyi. "Saudaraku, apiku bukan lagi api yang asli." Suara Xiaoyi juga bergema di benak Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa ketika Xiaoyi mengeluarkan kristal dari tubuhnya tadi, dia menemukan aura api di tubuh Xiaoyi telah banyak berubah, dan sepertinya ada sedikit spiritualitas dalam api itu. Dan Xiaoyan juga tahu bahwa kepemilikan semacam ini juga melekat pada tubuhnya, dan keduanya makmur. "Aku sudah punya spiritualitas. Saat aku berevolusi lagi, aku seharusnya bisa bersaing dengan Sheng Yan." Suara Xiaoyi juga terdengar perlahan. "Api suci, tunggu aku." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, napasnya tiba-tiba membumbung tinggi. Xiaoyan telah menyerap energi dendam dari monumen Jiuhun dan Chang Yu sebelumnya, tetapi sekarang dengan menambahkan kekuatan Xiaoyi, kekuatan Xiaoyan telah meroket. Kekuatan Do di bintang 7 pada tahap awal telah meningkatkan kekuatan 3 langkah sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiaoyan. Dan kekuatan pendorong ini sama saja dengan kekuatan penyegaran dari metode rahasia. Ini adalah kekuatan paling murni dari monumen 9 jiwa dan Chang Yu. Hanya dibatasi oleh waktu, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Inilah akar keberanian Xiaoyan untuk melepaskan. Dengan kekuatannya yang besar, Xiaoyan juga memiliki baju besi yang kokoh di atas tubuhnya. Api berkobar di baju zirah api itu, dan ada beberapa rune misterius yang cukup misterius, seolah-olah memiliki kekuatan untuk melahap semua kejahatan. Pada saat ini, Xiaoyan di langit juga tersenyum penuh arti, dan kemudian merasakan kekuatan yang menakutkan ini, kekuatan yang belum pernah terdengar perlahan-lahan mengembun di bawah serangan Mu Yingying dan harimau suci api surgawi. "Anak ini benar-benar di luar dugaanku." Raja Naga Emas pun bergumam dalam hati, lalu terdiam. Long Yi pun diperingatkan oleh Raja Naga Emas dan tidak mau membantu Xiaoyan. Lagi pula, menurut Raja Naga Emas, anak ini masih memiliki jalan panjang di masa depan, jadi dia tidak bisa membantunya begitu saja. Namun, mereka berdua selalu siap. Jika Xiaoyan punya masalah, mereka berdua akan bertindak tanpa ragu. Sabu, Tianhuo Shenghu dan Mu Yingying mengepung pusaran berwarna darah di langit satu demi satu. Lalu Mu Yingying memancarkan api biru yang mengerikan, sementara Tianhuo Shenghu memancarkan api merah menyala, namun api merah menyala itu juga mengandung sedikit kekuatan biru. Aneh, kenapa api pada wanita ini agak aneh? Jika itu adalah kekuatan api suci, kekuatannya terlalu kecil, tetapi dibandingkan dengan api biasa, itu juga terlalu kuat. Di pusaran berwarna darah, Yin Xie juga duduk bersila, dan kemudian pusaran berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya Ki Hantu juga terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh kejahatan Yin. Dengan suntikan Ki Hantu, beberapa luka kecil di tubuh Yin Xie perlahan sembuh, dan kemudian kekuatannya juga perlahan pulih. Bum bum bum, Mu Yingying dan harimau suci Tianhuo menyerang satu demi satu. Kekuatan api yang dahsyat mengguncang Ki Hantu di tepi pusaran berwarna darah, tetapi sesaat kemudian, Ki Hantu yang mengerikan itu juga berada di langit. Tingkat kekuatan yang luar biasa untuk menyempurnakannya. Bum bum bum, serangan Mu Yingying dan Tianhuo Secret Tiger yang tak kenal lelah tampaknya tidak terlalu efektif, tetapi mereka berdua sama sekali tidak patah semangat, dan mereka terus menyerang dengan semangat juang di tubuh mereka. Sampah, roh jahat dalam pusaran berwarna darah itu juga mendengus dingin, lalu berhenti melihat keluar, menyerap energi hantu yang mengerikan itu. Kenapa ada begitu banyak? Hudu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, manusia seperti bukit di depannya juga bertumpuk. Yueru yang ikut datang menggigit bibirnya sedikit, tampak ketakutan dengan situasi di hadapannya. Manusia bagaikan bukit, jika bukan karena perkataan dan nafas Hudu, maka itu hanyalah tumpukan mayat. Itu membuat hati orang-orang terasa berat. Sabu-sabu, Hudu dan Wu Jiang mengedarkan aura mereka, lalu kekuatan yang sangat lembut menyebar ke seluruh tubuh setiap orang, dan kemudian beberapa aura hitam kecil menguap dari orang-orang yang ditangkap. Apakah ini semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi meraih poin ini? Yueru tidak dapat menahan diri untuk berkata. Seharusnya hampir. Untungnya, kita datang tepat waktu. Kalau tidak, kalau kita selangkah lebih lambat, kata Mu Feng. Setelah itu, Qiu Huoniao dan Luo Guang juga menurunkan orang-orang yang tampak seperti bukit itu satu persatu. Untungnya, mereka semua perlahan terbangun. Kompetisi perebutan poin ini sungguh sederhana dan penuh liku-liku. Kalau aku keluar kali ini, Hudu juga diam-diam menggelengkan kepalanya.
Jelas, perencanaan dan prosesnya kali ini kurang sempurna. Itu di langit. Wu Jiang menatap langit setelah melenyapkan hantu hitam di tubuh semua orang, tetapi terkejut menemukan bahwa fluktuasi yang sangat mengerikan juga berasal dari seseorang di langit yang mengenakan api. Sosok baju besi itu memancar keluar. Xiaoyan, kamu pasti bisa melakukannya. Yueru menutup matanya setelah berbicara, tampaknya berdoa untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Orang-orang lain yang berada di posisi 10 teratas dalam kompetisi perebutan poin juga menatap langit dengan ekspresi berbeda-beda. Pada saat ini, orang-orang yang terperangkap di hutan mayat juga perlahan terbangun, dan kemudian hampir semuanya mengangkat kepala dan melihat pusaran berwarna darah besar di langit dan sosok menyala-nyala yang mengenakan baju besi api. Pedang itu datang. Sosok berbaju api itu berbicara perlahan. Pedang datang. Setelah selesai berbicara, sosok berbaju sirah api yang mengerikan di langit mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, lalu seluruh tubuhnya langsung terbakar oleh api putih susu. Seketika, di tangan Xiaoyan, sebuah pedang kuno berukir rune kuno misterius juga muncul di tangannya. Begitu pedang kuno itu keluar, kejahatan dalam pusaran berwarna darah itu juga tiba-tiba membuka matanya, lalu menatap Xiaoyan yang mengenakan baju besi api dengan tak percaya. Kekuatan pemurnian yang sangat murni ini adalah... Bagaimana mungkin? Yin Xie tidak bisa menahan diri untuk berkata. Pada saat ini, roh jahat itu telah menyusut di pusaran berwarna darah. Lagi pula, ia baru saja menembus segel dan bergabung dengan manusia-manusia ini lagi, dan energi hantu di tubuhnya sangat lemah. Baru ketika Xiaoyan dan Xiaoyi dirasuki, Yin Xie merasakan aura yang sangat mengerikan datang dari pedang kuno itu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk secara paksa meningkatkan kekuatan Kaisar Do Bintang 7, tapi jika kau memikirkannya, itu akan berdampak besar pada masa depanmu. Berpura-pura menjadi hantu, apakah kau pikir Kaisar ini akan takut padamu sebagai manusia, Kaisar Bintang 7? Sebuah suara penuh penghinaan juga muncul di pusaran berwarna darah. Hanya saja karena Kaisar Hantu Kembar itu dapat menjadi Kaisar Hantu, kepribadian mereka yang mencurigakan dan berhati-hati juga memancarkan aura yang sangat jahat yang mengelilingi pusaran berwarna darah. Meskipun Xie Yin tidak takut dengan serangan Xiaoyan, serangan dari seorang Do Emperor Bintang 7 tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan pusaran berwarna darah ini. Bum bum bum, api putih susu yang mengerikan menembus tubuh dan anggota tubuh Xiaoyan, lalu berkumpul di atas kepala Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan memegang pedang kuno putih susu di kedua tangannya, dan gelombang dahsyat pun terbentuk. Meskipun serangan ini kuat, pusaran air berdarah terhadap keterampilan hantu ini juga. Suara Xiaoyi juga muncul di benak Xiaoyan. Aku tahu, Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, dan saat berikutnya, hampir semua kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dia berjalan menjauh dari telapak tangannya. Di telapak tangannya, biji teratai yang sangat halus juga disembunyikan oleh Xiaoyan. Ini, tentu saja, itu ide yang bagus. Xiaoyi memuji tindakan Xiaoyan ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Apa yang dilakukan anak ini? Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar dan tentu saja tidak luput dari persepsi Yin Xie, tetapi Yin Xie tidak menemukan biji teratai yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Di langit saat ini, sudah sangat cerah. Pusaran berwarna darah itu mengandung aura hantu yang sangat menakutkan dan beberapa aura darah, dan Yin jahat menyerap kekuatan di dalamnya untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, monumen 9 jiwa harimau suci Mu Yingying Tianhuo dan Chang Yu juga menghentikan perjuangan mereka yang tidak perlu, dan kemudian menatap Xiaoyan yang mengenakan baju besi api di langit. Doki di Tianhuo Shenghu dan Mu Yingying hanya setengahnya, sedangkan Doki di Chang Yu dan monumen Jiun bahkan lebih abis saat ini. Anak ini ternyata punya sesuatu seperti peri api di tubuhnya. Chang Yu pun tak dapat memikirkannya. Anak ini punya banyak rahasia. Jangan bicara soal kelangkaan peri api ini. Dilihat dari kekuatannya barusan, pastilah eksistensinya setara dengan Kaisar Tempur Bintang 7 manusia. Dan Xiaoyan bisa membuat orang ini dengan senang hati memanggilnya kakak. Kepribadian Xiaoyan ini seharusnya cukup meyakinkan, kata Chang Yu perlahan. Tapi apa yang sedang dilakukan Xiaoyan? Tablet 9 jiwa tertawa, lalu ada sedikit keraguan di matanya. Peri api ini benar-benar bisa merasuki Xiaoyan. Setelah Xiaoyi menyerbu langsung ke tubuh Xiaoyan, aura yang sangat mengerikan terpancar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prasasti 9 jiwa juga menatap Xiaoyan yang mengenakan baju besi api di depannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar-benar tidak terjadi, tapi itu tidak berarti tidak ada kemungkinan seperti itu. Chang Yu tertawa pada saat ini. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menarik Xiaoyan ini ke paviliun pembakaran dupa kita.
Lagi pula, bakat dan keberanian ini juga bisa menduduki peringkat 10 besar di antara sekte super seperti kita. Persaingan sektarian saat itu pasti akan. Chang Yu juga cepat menghitung dalam hatinya. Apakah Xiaoyan ini masih manusia? Mu Yingying juga menggerakkan matanya yang indah sedikit, dan jelas tersentuh oleh lonjakan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba. Meskipun Mu Yingying bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatannya berada di puncak Kaisar Do Bintang 4, dia tidak berani melakukannya. Berurusan dengan roh-roh jahat dengan gegabah, bagaimanapun juga, dia juga seorang kaisar hantu sungguhan. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini bukanlah hal yang paling menggerakkan Mu Yingying, tetapi yang paling membingungkan Mu Yingying adalah biji teratai yang paling mengerikan dan halus di tangan Xiaoyan yang memegang pedang kuno berwarna putih susu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Mu Yingying punya tebakan samar. Meskipun Xiaoyan, yang kekuatannya telah mencapai level Kaisar Do Bintang 7, mengenakan baju besi api dan memegang pedang kuno yang penuh kekuatan pemurnian, serangan yang dilancarkannya tidak dapat menghancurkan tepi pusaran berwarna darah dari teknik hantu yang dilepaskan oleh roh-roh jahat, tetapi tangan Xiaoyan sangat indah. Kekuatan yang terkandung dalam biji teratai itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada pedang kuno Xiaoyan. Apakah Xiaoyan ini mencoba berpura-pura menyerang dengan pedang kuno berwarna putih susu untuk menutupi kekuatan biji teratai, dan dia akan langsung membunuhnya? Harimau suci api surgawi di samping juga berkata dengan ragu. Meskipun kekuatan dalam tubuh Xiaoyan kini dipenuhi dengan ki bertarung paling murni dari peri api Xiaoyi, Ji Hunbei, dan Chang Yu yang baru saja muncul, dan mereka telah mencapai level Kaisar bertarung bintang 7, Harimau suci api surgawi juga mengetahui kemampuan hantu itu. Keteguhan pusaran berwarna darah, tapi kekuatan biji teratai di tangan Xiaoyan sungguh tidak kecil. Meskipun jaraknya sangat jauh, aku masih bisa merasakan aura kehancuran. Jika itu aku, seharusnya hanya ada satu ujung. Tianhuo Shenghu juga bergumam. Banyak orang di tanah membuka mata mereka satu demi satu, lalu melihat sekeliling dengan bingung. Mereka jelas masih berada di hutan mayat neraka ini, di mana mereka masih ikut serta dalam kompetisi penjarahan. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Apa yang terjadi pada hantu-hantu tebal ini dan bulan yang agak aneh di langit? Ada banyak sekali pertanyaan di benak setiap orang. Bahkan ketika ditanyai Wu Jiang, mereka tak mampu menjawab. Mereka hanya ingat bahwa ketika melihat kegelapan di depan mereka, mereka pingsan. Saya tertegun, dan menatap dua kekuatan yang sangat menakutkan di langit hampir bersamaan. Yang satu adalah aura hantu hitam dengan pusaran darah bercampur darah, dan yang satunya lagi adalah aura api dengan kekuatan pemurnian roh api yang sangat murni, yang mana yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Xiaoyan sepertinya berusaha keras menyembunyikan sesuatu. Mu Feng yang tergeletak di tanah, mengerahkan hampir seluruh energi dendamnya. Untungnya, dengan pil pemulihan yang diberikan Xiaoyan, dia merasa jauh lebih baik. Mu Feng menemukan tindakan Xiaoyan saat Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya yang sangat besar. Mungkinkah? Mu Feng juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap Luo Guang dan yang lainnya di tanah. Dia berteriak, semuanya, berikan aku kekuatan kalian. Cepat, ketika Luo Guang dan Qiu Huoniao mendengar kata-kata itu, mereka tidak ragu-ragu. Detik berikutnya, satu demi satu kekuatan mengerikan juga menyebar ke tubuh Mu Feng. Kemudian hati Mu Feng juga bergerak sedikit, dan cahaya biru misterius langsung menutupi tubuhnya, dan kemudian kekuatan yang mengerikan diaktifkan, mengangkat pedang panjang di tangannya dan menuju pusaran berwarna darah. Agak aneh, Mu Feng, yang selalu menggunakan pedang kayu, mengganti pedang di tangannya dengan pedang perak. Di badan pedang perak itu, aura yang mirip dengan dunia hantu tiba-tiba muncul. Sepertinya ada sesuatu di telapak tangan anak manusia ini. Roh jahat di pusaran berwarna darah itu juga tampaknya telah menemukan sesuatu.